Memilih nyanyian jemaat. Stepnya sama ya. Kita tahu liturgi kita, ordonya begitu. Kenapa liturgi kita seperti itu, gitu ya. Lalu yang kedua, bagaimanapun kita harus lebih dulu membaca bagian bacaan-bacaan itu. Mungkin nih kalau pengalaman saya nih ya, Dian Penuntun datang, sekretaris komisi membagikan semuanya kepada orang-orang yang akan nyusun itu. Bagiin tuh semua tuh, tema sama bahan bacaannya. Diharapkan yang terima baca, jangan datang rapat belum baca. Ini bacaannya banyak ini, gitu kan? Kalau dapat 3 minggu aja berapa? 12 bacaannya. Dari bacaan-bacaan itu harus ada poin-poin yang diambil sesuai dengan temanya apa. Nah, itu pertama yang harus diulas oleh penyusun liturgi maupun penyusun nyanyian umat. Kita tahu dulu dasarnya. Setelah dari situ, pastikan tema musik yang digunakan. Suka campur sari kan di gereja kan? Hari ini lagu pertama klasik, lagu kedua masuk etnik, ayo. Lagu ketiga masuk apa? Caca blues gitu kan? Nah, tolong ya, supaya semuanya tuh jadi sesuatu yang indah gitu ya. Ini pikirkan tema musiknya apa? Satu aja, lebih pusing. Kalau musik etnik, gimana caranya lagu itu bisa dimasukkan ke etnik mana? Itu tergantung juga SDM pemusiknya, gitu ya. Kan enak ya, orang kalau datang nuansanya etnik mana? Etnik Jawa pakai gamelan, udah tahu kan? Lalu nuansanya apa? Nuansanya gospel misalnya, udah jelas dari awal sampai akhir. Oh lagunya begitu, nggak ada perbandingannya. Tadi main etnik bagus, kok main ini nggak bagus? Nah, kan kasihan pemusiknya. Oke, itu penting. Membuat tema musik itu penting. Lalu yang kedua, pilihlah lagu berdasarkan bacaan ya, jangan keluar dari bacaan. Lalu perhatikan variasinya juga. Nggak dari awal 3/4 sampai akhir 3/4. Yang nyanyi udah begini, pemusiknya apalagi, ini mau gue buat apa lagi ini gitu kan, ya udah pusing lagi gitu. Nah lalu bagian yang saling berkaitan erat adalah nyanyian umat kedua setelah nyanyian pembuka. Kedua itu lagu tema. Itu yang mau nggak mau harus dipilih sesuai dengan bacaan dan temanya. Kalau lagu pertama panggilan beribadah, semua panggilan beribadah ya yang penting kita menghadap Tuhan kan. Mau temanya apapun itu bisa diabaikan, gitu ya. Walaupun kalau kita punya waktu yang benar-benar longgar, itu bisa secara spesifik kita bisa kaitkan dengan temanya. Tapi kalau enggak ya udahlah, yang penting panggilan beribadah tuh semua lagunya gitu. Dari nomor 1 sampai 10 kan di KJ. Udah pasti udah dibuka aja situ gitu. Lagu kedua harus benar-benar dicari sesuai dengan tema. Dan pengutusan, itu berkaitan. Temanya apa, diutusnya jadi apa. Gak bisa lagu kedua itu gak relate sama lagu terakhir, gak bisa. Itu lagu yang penting. Nah, berkaitan dengan ini, pastikan nyanyian sambutan yang dibawakan, saya sebut nyanyian sambutan itu nyanyian di luar liturgi ini, ya. Jadi paduan suara, vokal grup, instrumental, ngisi pujian. Nggak ada yang ngisi, nggak ada bagian yang harus diisi, karena ibadah itu udah lengkap. Jadi makanya saya bilang sambutan, itu kan sambutan umat, ya, responnya umat untuk ikut bersama-sama di dalam ibadah itu. Pastikan itu sama persis dengan temanya. Kalau punya effort lebih, cariin lagunya. Ya kan, harusnya kan. Nah, ini nih gitu. Kalau lagu gampang nih, tolong dibuat yang beda ya. Yang terakhir ini dilema. Pastikan secara berkala pemilihan lagu baru untuk memperkaya umat. Ya, gimana caranya? Biasanya tuh kalau mau dilihat dari Dian Penuntun, 2 atau 3 minggu tuh sebenarnya temanya hampir mirip. Itu bisa kita kasih satu lagu yang sama, baru, sama sekali baru, sehingga 3 minggu berturut-turut bisa kita nyanyikan. Kalau cuma sekali, terus 3 tahun lagi, bukan lagu baru itu namanya. Kayak misalnya kita masuk ke bulan budaya misalnya, kita tetapkan temanya apa, kita pilih lagu yang baru yang kita mau ajarkan sama umat. Nah itu sepanjang ibadah itu, mau 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, tema itu ya dinyanyikan terus. Ini bisa juga untuk jemaat ataupun siapapun mengarang lagu baru sehingga bisa dinyanyikan bersama-sama. Yang penting itu
gitu ya. Artinya jemaat itu tetap punya lagu baru, tapi mereka bisa menyanyikannya. Pastikan mereka bisa menyanyikannya, gitu ya. Jadi jangan cuma lagu baru diajarin ya udah terserah mau nyanyi lagi apa enggak, bukan begitu. Coba sekarang nih ya, kan komisi ibadah semua nih ya. Berapa lagu KJ, NKB, PKJ yang sudah Bapak Ibu Saudara semua bisa nyanyikan? 100? Gak ada. Yang milih lagu nih siapa nih yang milih lagu? Itu 3 buku itu ratusan, ribuan. Berapa lagu? Kalau cuma 100 itu cuma 10%-nya loh sebenarnya. Artinya sebenarnya lagu itu 10 tahun ke depan kita nyanyikan itu bisa nggak sama. Itu bisa kita eksplor terus gitu ya. Nah cuman kadang kan gini alasannya nih. Kasihan nanti pemusiknya nggak bisa. Kasihan nanti yang nyanyi nggak bisa gitu kan alasannya selalu begitu ya. Lalu kapan mereka belajar? Pertanyaannya kan itu. Gitu. Jadi kita kasih waktu yang agak lama sehingga mereka bisa belajar. Lalu kita kasih space juga untuk jemaat waktu yang lama sehingga jemaat juga nyanyi terus. Tadi yang saya bilang, kita sekarang kan punya YouTube tuh semua gereja. Lagu baru bisa sangat efektif ditaruh di YouTube. Kita rekaman dulu. Udah ditayangin aja, disebarin ke semua jemaat. Hari Minggu udah pasti bisa nyanyi. Lalu bagian terakhir, penutupnya. Ya, liturgi adalah wahana pengungkapan iman gereja dan umat akan kemahamuliaan dan keagungan Allah. Lah, itu perlu wahana dan fasilitas yang baik. Itu artinya kita yang berkecimpung di dalamnya juga perlu mempersiapkan diri dengan baik. Ingat, liturgi nggak bisa sekali klik. Itu kerja yang panjang sekali. Jadi itu kenapa kita butuh semua wahana, butuh proses, butuh fasilitas yang ada, gitu ya. Nah, dengan persiapan yang kita lakukan secara maksimal, kita juga berharap hasilnya bisa diterima jemaat dengan baik. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ini yang bisa saya berikan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ya,